Pernah kebayang nggak sih kalau hobi sesimpel bikin terarium di dalam toples kaca itu ternyata bisa ngebongkar salah satu rahasia alam yang paling dasar dan elegan? Ternyata bisa loh, dan semuanya dimulai dari sebuah masalah yang umum banget. Di internet tuh kan banyak banget video orang-orang yang lagi asik bangun ekosistem ini mereka sendiri. Dan ada satu tren yang menarik nih. Pas hama kayak semut mulai kebanyakan, mereka masukin predator, contohnya belalang sembah, buat ngendaliin populasi. Jadi mereka ini seolah-olah jadi ibu pertiwi versi mini. Nah, tindakan ini tuh sebenarnya mancing satu pertanyaan gede. Waktu kita ngomongin keseimbangan alam, maksudnya apa sih sebenarnya? Apa cuma kondisi yang adem ayem aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih dinamis, yang lagi terjadi? Oke, ayo kita mulai dari skenario yang gampang dibayangin. Bayangin, kamu punya ekosistem tertutup, misalnya koloni semut di akuarium. Awalnya sih kelihatannya sempurna-sempurna aja, tapi percaya deh, bakal ada satu masalah yang nggak bisa dihindari. Jadi gini, setiap ekosistem sekecil apapun itu pasti punya batas. Batas ini namanya kapasitas daya dukung. Ini tuh titik di mana sumber daya kayak makanan sama tempat udah nggak cukup lagi. Buat koloni semut kita tadi, pas mereka terus-terusan berkembang biak tanpa kendali, mereka bakal cepet banget nabrak tembok ini. Dan pas kapasitas itu udah kelewat, waduh, akibatnya fatal banget. Makanan ludes, sampah numpuk, sampai jadi racun. Ujung-ujungnya, semua populasi mati kelaparan, kena penyakit, dan ekosistemnya itu sendiri, ya hancur lebur. Terus, solusinya apa dong? Anehnya, jawabannya itu justru dengan nambahin sesuatu yang sering kita anggap penjahat di cerita. Yuk kita lihat lagi peran predator tapi dari kacamata yang beda banget. Dalam ekologi, ini tuh namanya pengendalian dari atas atau top-down control. Dengan masukin belalang sembah ke dalam terarium semut tadi, kita sebenarnya lagi nambahin seorang manajer. Predator ini bukan merusak loh, justru dia itu pengatur, yang ngejaga populasi mangsanya biar nggak ngerusak dunianya sendiri. Bedanya jauh banget. Tanpa predator, ekosistem itu kayak kejebak di siklus yang gila. Populasinya meledak, terus anjlok, hancur total. Gitu terus. Tapi, begitu ada predator, yang kita dapat malah stabilitas. Ini nunjukin poin yang penting banget. Predator itu bukan penjahat, mereka itu pahlawan penyeimbang. Hubungan antara pemangsa sama mangsa ini ternyata nggak acak loh. Malah dia ngikutin sebuah ritme yang bisa diprediksi. Kayak tarian abadi yang bahkan bisa dijelasin pakai matematika. Siklus ini dikenal sebagai model Lotka-Volterra. Dan ini tuh logis banget. Pertama, mangsanya banyak banget. Ini kan jadi kayak prasmanan buat predator. Jadi populasi mereka juga ikut meledak. Tapi pas predatornya makin banyak, ya populasi mangsanya jadi anjlok drastis. Dan akhirnya karena nggak ada makanan, predatornya juga ikut kelaparan, jumlahnya turun. Nah, ini ngasih kesempatan lagi buat mangsanya buat pulih. Ini tuh kayak gelombang kejar-kejaran yang nggak ada habisnya. Oke, ini semua kedengerannya kayak teori yang keren ya. Tapi ada bukti nyatanya nggak? Jawabannya, ternyata ditemuin di tempat yang paling nggak kita duga. Di catatan keuangan perusahaan dagang zaman dulu. Jadi ada perusahaan raksasa namanya The Hudson's Bay Company. Kerjanya dagang bulu. Selama lebih dari 100 tahun, akuntan-akuntan mereka itu teliti banget nyatetin tiap kulit yang mereka beli. Tujuannya? Murni buat ngitung untung rugi. Mereka sama sekali nggak tahu kalau mereka itu lagi nulis salah satu kumpulan data ekologi jangka panjang paling berharga dalam sejarah. Nah, para pemain utama dalam drama ekologis ini adalah kelinci salju sebagai mangsanya dan lynx Kanada, sejenis kucing hutan yang benar-benar spesialis. Diet si lynx ini hampir semuanya kelinci, jadi nasibnya itu ya benar-benar terikat sama populasi mangsanya. Waktu seorang ahli biologi, Charles Elton, ngeplot data dari buku catatan ini ke grafik, muncul sebuah pola yang, wow, keren banget. Selama lebih dari 100 tahun, jumlah kulit kelinci sama lynx yang dijual itu naik turun dalam pola gelombang yang teratur banget. Dan data ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Ada siklus konsisten yang terjadi tiap 9-11 tahun. Setiap kali populasi kelinci nyampe puncak, populasi lynx bakal nyusul, puncaknya 1 atau 2 tahun kemudian. Ini tuh bukti nyata dari tarian Lotka-Volterra yang terjadi di alam liar. Selama puluhan tahun, cerita kelinci dan lynx ini dianggap contoh sempurna hubungan dua arah. Tapi ternyata, ada pemain ketiga yang ngumpet di tarian ini. Sebuah plot twist yang ngubah segalanya. Teori lamanya kan simpel ya, makin banyak kelinci, makin banyak lynx. Makin banyak lynx, makin dikit kelinci. Kayak lingkaran umpan balik yang langsung aja gitu. Tapi ternyata, alam itu jauh lebih pintar dari itu. Penemuan barunya ini nih yang luar biasa.
Ternyata pas populasi kelinci meledak, tumbuhan yang mereka makan itu nggak diem aja, mereka melawan balik. Gini cara kerjanya. Pas pohon-pohon ini stres karena dimakanin terus-terusan, mereka ngehasilin zat kimia beracun di tunas-tunas barunya. Kelinci yang makan tunas ini jadi kurang gizi, stres, dan tingkat reproduksinya anjlok. Jadi populasi kelinci itu udah mulai turun bahkan sebelum populasi lynxnya nyampe puncak. Nah, ini ngebawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam dan keren banget. Keseimbangan alam itu ternyata bukan titik yang diam, tapi lebih kayak denyut nadi. Ini adalah interaksi tiga arah yang super kompleks dan dinamis. Ada predator yang ngendaliin dari atas, dan ada tumbuhan yang ngendaliin dari bawah. Kisah dari catatan keuangan pedagang bulu ini ngajarin kita kalau pola-pola paling dasar di alam itu seringkali ngumpet di tempat yang paling biasa. Dan ini jadi bikin kita mikir, kira-kira irama tersembunyi apa lagi ya di luar sana yang ngebentuk dunia kita, yang mungkin kerekam di arsip-arsip tua atau data-data modern, dan cuma nunggu waktu buat ditemuin.